kali ini Lina lagi ada di tempat yang berbeda nih. Mau tahu di mana? Ya, Lina lagi ada di Korem 163 Wirasatya. Kira-kira Lina mau ngapain ya di sini? Pastinya itu mencari sesuatu yang menarik dan berbeda. Mau tahu apa? Ikutin Lina yuk. Sahabat dari Bali, kali ini Lina sudah bersama kepala penerangan di Korem Wirasatya gitu Pak ya. Nah, mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Di sini nih kan ada tanaman hidroponik ya. Nah, TNI itu kan biasanya identik dengan perang gitu Pak ya. Nah, kok sekarang tuh bertani gitu, berkebun, ada apa nih ya? Bisa dijelaskan sedikit gitu Pak? Oh iya, ini saya menarik ya. Iya, menarik sekali nih. Memang tugas pokok dari tentara dimanapun, termasuk Tentara Nasional Indonesia itu adalah memang tugas pokoknya bertempur. Tapi di samping itu kita juga mempunyai tugas-tugas yang lain. Salah satunya tugas yang menjadi tugas pokok kita juga tugas pokok pembinaan teritorial yang disebut yang Binter. Nah, di dalam pembinaan teritorial itulah salah satunya yang sudah diprogramkan oleh komando atas berjenjang sampai turun kepada tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan di bawah ada Babinsa. Nah, itulah kita melaksanakan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini sudah menjadi suatu kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga dengan Kementerian Pertanian, saya maksudkan. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Nah, itu dilakukan secara berjenjang, termasuk kita yang ada di bawah juga harus menindaklanjuti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Mabes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi gitu teman-teman. Berarti ini merupakan upaya TNI untuk ketahanan pangan gitu Iya, Pak ya? salah satu upaya. Karena kata ini juga sebenarnya program ini sudah berjalan dari sejak lama dan kita sudah banyak membantu dalam saling mendukung dalam program ketahanan pangan dan karena kita dihadapkan kepada kondisi sejak awal tahun 2020 kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, makin diintensifkan kembali bagaimana mewujudkan atau ketahanan pangan ini bisa kita lakukan sendiri sehingga dalam kondisi sulit seperti pandemi ini kita bisa dapat mengatasi sendiri kebutuhan yang ada. Nah, kemudian kita di Korem 163 membuat semacam pilot project percontohan dengan berbagai jenis ketahanan pangan yang berusaha dikembangkan baik di Korem maupun di Kodim jajaran. Seperti di Korem kita punya ini ada hidroponik, kemudian kita memanfaatkan polybag, kemudian juga ada budidaya lele yang dalam kolam. Kemudian yang di jajaran juga bermacam-macam. Ada dengan mereka di lingkungan Kodim sendiri, kemudian di rumah-rumah prajurit, kemudian bekerja sama juga dengan pemerintah di daerah yang mempunyai areal yang bisa dimanfaatkan. Di mana? Di Singaraja ada penanaman porang, di Jembrane juga ada porang, kemudian ada pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki peternakan ayam. Kemudian di Kabupaten Bangli juga ada budidaya ikan air tawar dengan kita membuat keramba di wilayah Danau Batur. Nah, kemudian di kodim-kodim lain juga sama, disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah. Nah, itu kita bersama bekerja sama memanfaatkan potensi yang ada sehingga bisa memberi nilai lebih melalui ketahanan pangan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah Pak, Lina penasaran banget nih sama tanaman hidroponik. Boleh Lina lihat-lihat nggak? Oh, sangat boleh. Dan nanti secara teknis ada yang setiap hari membidangi mulai dari bagaimana rintisan awalnya, kemudian bagaimana menyiapkan segala fasilitas yang ada, kemudian pembibitan, pemeliharaan, sampai kita sudah beberapa kali panen. Nah, nanti lebih detailnya ada dari anggota kita yang tahu akan itu. Nah, teman-teman di rumah pasti juga penasaran kan, makanya ikuti Lina terus ya. Yuk, mari Pak. Ya. Teman-teman, sekarang Lina ada di tempat yang berbeda nih. Mau tanya-tanya nih Pak sedikit. Ini tempat apa sih Pak sebenarnya? Ini sebenarnya rumah jamur. Rumah jamur. Okay. Jamur apa nih Pak yang? Ini namanya jamur tiram. Jamur tiram ini dari mulai pembuatan backlog, penempatan backlog, posisinya di rumah ini. Dari kapan udah ada jamur-jamur ini Pak? Ini sudah dari bulan Januari.
Januari sekarang sudah mulai masa panen yang kedua. Yang masa panen pertama sudah seluruhnya dia dipanen, ini yang tahap kedua. Dan ini pertumbuhan jamur ini dia tidak bisa serentak tumbuhnya. Dia tumbuhnya bertahap. Yang mana yang duluan panen, pokoknya sekarang hari ini panen, yang 2 minggu kemudian baru dia bisa tumbuh lagi. Jadi nggak barengan gitu ya? Dia tidak barengan. Berarti cuman ada jamur tiram ini aja di sini, Pak? Untuk sementara baru jamur tiram saja. Ini jumlah jamur tiram ini backlog yang ada di sini baru 700. 700. Ini udah lumayan banyak sih. Iya. Nah, Pak Lina mau lihat-lihat lagi nih jamurnya. Boleh nggak sih, Pak? Oke, mari silakan. Mari jalan yuk, Pak. Oke. Nah, untuk hasil panennya sendiri tuh bagaimana sih, Pak? Untuk sementara hasil panen masih kita untuk anggota. Untuk anggota. Ya, untuk anggota karena ini masih jumlah panennya itu satu harinya itu baru antara 1 sampai 2 kilo. Berarti Itu hasil panennya itu kita bagi ke anggota per staf. Ya, agar seluruhnya mendaftar. Jadi baru untuk cukup untuk konsumsi sendiri aja ya. Jadi rencana kedepannya ada nggak sih nambahin jenis jamur lain gitu? Ini rencana ke depan ini akan ditambah lagi. Oh, ditambah lagi. Ya. Ya. Tapi ini kayaknya sehat-sehat semua sih jamurnya, Pak. Udah Ya. mau panen, Pak. Ini udah siap dipanen belum yang udah? Yang ini yang untuk sementara, yang ini belum. Ini besok baru bisa dipanen. Kalau ciri-cirinya yang sudah bisa dipanen itu batas mengembangnya itu sudah full. Kalau lambat manennya pun dia harus bisa rusak ya. Oh, kalau lambat panen bisa rusak gitu. Ya. Berarti udah nggak layak dikonsumsi. Tidak layak lagi Iya. ya. Oh iya, ini saya sampaikan juga ya, bahwa di samping mengembangkan berbagai jenis tanaman sayur lewat hidroponik, kemudian pengembangan jamur tiram, kemudian juga kita menyiapkan tanaman lain, ada cabai dan lain sebagainya, terong dan lain sebagainya. Kita juga di sini punya 5 kolam lele yang sudah dimulai semenjak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kemudian bulan lalu dipanen dan hari ini masih di kolam-kolam ini disterilkan nanti untuk disiapkan isi bibit yang baru. Bibit lele yang baru Ya, gitu, Pak, ya. karena memang kolam lele harus buat lele. Lele. Ya. Kenapa? Karena memang sudah didesain dan disetting untuk pemeliharaan lele. Ya. Kalau koi mati nanti dia dong, Pak. Pasti dong. Jadi di sini cuma ada 5 gitu. Iya, sementara 5 dari Bapak dan Rem sebagai percontohan awal kita siapkan 5 dan kemarin hasilnya cukup bagus. Sudah itu hasil panen dibagikan kepada anggota, dibagi-bagi. Kemudian nanti kalau mungkin kedepannya masih tidak cukup lahan kita untuk mengelilingi lapangan ini. Nanti mungkin ditambah lagi. Nah, ini lagi disiapkan untuk periode berikutnya diisi bibit lagi. Tapi selain lele ada rencana nggak nih ke depannya mungkin ikan lain gitu selain lele? Seperti saya jelaskan di awal bahwa di Kodim Bangli sudah mengembangkan keramba yang cukup besar juga. Mereka membudidayakan ikan air tawar, sehingga nanti bisa buat bikin makanan khas Danau Batur, nyat-nyat itu, nyat-nyat mujair ya di sana. Itulah yang sedang dikembangkan oleh Kodim Bangli. Kemudian di rumah-rumah Kodim Tabanan juga dengan media yang lebih kecil, mereka memanfaatkan ember itu. Kemudian juga melihara lele di masing-masing rumah tangga, termasuk di Kodim juga ada. Di atasnya di seputaran ini sih diisi gelas-gelas kecil media untuk tanam kangkung, sehingga akar-akar kangkung itu bisa dimakan oleh lele juga. Kemudian kotoran lele itulah akan naik melalui akar juga, nanti akan menyuburkan tanaman itu sendiri. Jadi sama-sama menguntungkan gitu Iya, ya, bermanfaat sama-sama gitu ya. simbiosisnya bagus gitu ya. Bagus sekali. Simbiosisnya bagus. Ada ikannya, ada tanamannya, itu yang sehingga diharapkan dengan program ketahanan pangan itu kita masing-masing di rumah tangga itu bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan sayur, kebutuhan ikan. Ya masih tetap ada yang kita beli, tetapi setidaknya akan mengurangi kebutuhan pengeluaran ekonomi. Kemudian yang lebih besarnya lagi kita harapkan TNI itu berusaha memberi contoh, memberikan dukungan
memberikan pendampingan, karena kita juga belajar dari ahlinya, belajar dari dinas terkait, sehingga bisa dilihat masyarakat. Nanti siapa tahu ada orang bersimokrame datang ke rumah prajurit, ke rumah-rumah anggota itu, oh ini gimana kok bisa ngembangin di dalam rumah, sehingga dari situlah kita bisa memberikan contoh. Nanti kalau umpamanya ada yang nanya, bisa bantu Pak, pasti dibantu oleh para pemirsa. Jadi memberikan informasi manfaat dan Iya. hal yang baik kepada Tidak hanya masyarakat, sekedar ya. informasi bercerita, tetapi diharapkan ada contoh di dalam rumah tangga sendiri, itu bisa dilihat orang, oh polybag ditanami cabai ini kok bagus. Bagaimana dalam seandainya setiap orang punya 5 polybag ditanami cabai, dalam satu pohon cabai menghasilkan berbuah yang bagus 10 sampai 15. Berarti kalau dikalikan 5 berapa? 15 kali 5, 50 sama 2, 75 biji cabai. Berarti udah berapa hari bisa digunakan, tidak usah beli kan? Nah, itu yang penting, intinya kemauan. Ketahanan pangan itu intinya kemauan dari kita untuk mau berbuat, kita wujudkan, kita pelihara, menghasilkan. Wah, hebat banget sih, inspirasi sekali ya teman-teman.